Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Nurul Hasanah dengan NIM 2121069 dari kelas PAI 5B. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu Asmaul Husna. Sebagai seorang muslim atau umat Islam perlu mengenal Asmaul Husna. Dilihat dari arti Asmaul Husna, dalam kata Asmaul Husna berarti nama yang indah dan baik. Asmaul Husna adalah nama yang menggambarkan keindahan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama indah dan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna dapat ditemukan dalam kitab suci Al-Quran. Nama-nama kitab suci Al-Quran ini tidak hanya mewakilkan keindahan, tetapi juga martabat dan kesempurnaannya sehubungan dengan Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Thaha ayat 8 yang artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah Allah yang maha memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Memahami Asmaul Husna merupakan hal yang penting yang perlu diketahui oleh semua umat Islam, karena mereka termasuk dalam tauhid agar mereka dapat mewujudkan dan mengamalkan keyakinan penuh mereka kepada Tuhan. Asmaul Husna dapat ditemukan di dalam dua jenis tauhid, yaitu tauhid Jadi kata Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-asma'u yang berarti nama dan al-husna yang berarti pesta yang indah dan menyenangkan. Dalam kaitannya dengan Asmaul Husna berarti nama Tuhan yang indah. Asal-usul Asmaul Husna ini diceritakan dalam kitab Asbabun Nuzul. Buku tersebut menjelaskan bahwa apa yang didoakan oleh Nabi yang berdoa di Mekkah dengan mengatakan Ya Rahman, Ya Rahim menjadi doa yang diucapkan oleh Nabi saat itu. Menurut orang-orang musyrik, dia berkata, dia melarang kita untuk menyembah dewa-dewa, tetapi dia menyebutkannya dalam doa. Dapat kita ketahui juga hikmah dan manfaat dari menghafal Asmaul Husna. Yang pertama, membaca Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari umat Islam untuk mendekati diri kepada Allah. Yang kedua, membuka pintu rezeki. Yang ketiga, sebagai jembatan menuju surga. Yang keempat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diarahkan ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menenangkan pikiran dan hati. Jadi, setelah kita mengetahui arti dari Asmaul Husna ini, bisa kita lanjutkan kepada contoh fenomena kehidupan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam
Asmaul Husna ya, yang kita bahas tentang al Al-Fattah, Al-Adil, Al-Hayyu, Al-Qayyu, dan Al-Latif. Baiklah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang Asmaul Husna terkait contoh fenomena kehidupan dari nilai yang terkandung dari Asmaul Husna. Yang pertama Al-Fattah, yang kedua Al-Adil, yang ketiga Al-Hayyu, yang keempat Al-Qayyum, dan yang kelima Al-Latif. Selanjutnya kita bahas terlebih dahulu Asmaul Husna Al-Fattah. Al-Fattah artinya Maha membuka dan memenangkan. Jadi contoh dari fenomena kehidupan dari nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Fattah ini adalah yang pertama, kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu tunduk dan patuh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membuka pintu kebaikan dan menutup pintu kejahatan. Yang keempat, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Yang kelima, memutuskan perkara secara adil sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya kita bahas tentang materi Al-Adil. Al-Adil artinya Maha Adil. Jadi contoh dari fenomena kehidupan dari nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Adil ini adalah yang pertama, berlaku jujur dan berkata benar. Yang kedua, menerapkan peraturan atau hukum yang berlaku dengan baik, tidak diselewengkan. Yang ketiga, berbicara dengan penuh keadilan walaupun itu menyakitkan. Kemudian selanjutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Jadi, contoh fenomena dari kehidupan dari nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Hayyu ini adalah yang pertama, berusaha menghidupkan hatinya yang masih dipengaruhi oleh nafsu setan. Yang kedua, menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal saleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang ketiga, menghasilkan hati dengan akhlak karimah. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. Jadi contoh dari fenomena kehidupan dari nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Qayyum ini adalah yang pertama, mengikuti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengaturan alam. Yang kedua, semesta dengan sikap tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hanya mengharapkan pemberian Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, menaruh perhatian kepada orang lain sedapat mungkin membantu mereka berupa materi ataupun spiritual. Yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Latif.
Berarti Al-Latif adalah maha lembut atau halus. Jadi contoh dari fenomena kehidupan yang dari nilai yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Latif ini adalah yang pertama, memiliki hati yang sensitif dan lembut terhadap sesama orang Islam. Yang kedua, memiliki kepekaan sosial yang mampu menyentuh hati sesama orang Islam. Yang ketiga, memiliki sifat sabar terhadap cobaan atau musibah yang menimpa. Yang keempat, memandang bahwa hidup di dunia singkat, maka perlu kesadaran untuk beramal baik sebanyak-banyaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.